Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alresya Madani dari Prodi Informatika dengan NIM F1E32506. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik dasar yang dimana materinya itu adalah populasi dan sampel. Nah, langsung saja kita ini. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu dari yang memiliki karakteristik tertentu menjadi fokus dalam suatu penelitian atau kajian. Yang dimana populasi bisa berupa sekumpulan orang, benda, kejadian, atau fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian yang kecil yang sedang diamati. Nah, di sini slide selanjutnya adalah kata-kata hari ini, yang dimana kata-katanya berisi dengan hampir seluruh penelitian yang hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi, namun hasil penelitian atau sampel diberlakukan untuk seluruh populasi. Di sini ada teknik sampling, yang dimana teknik sampling itu terdiri atas probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling berisi dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama terdapat 5 probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yang keempat ada cluster sampling, yang kelima ada systematic sampling. Nah, selanjutnya adalah non-probability sampling, yang dimana non-probability sampling itu berisi 5, yaitu apa saja? Yang pertama adalah kuota sampling, yang kedua accidental sampling, yang ketiga adalah purposive sampling, yang keempat adalah sampling jenuh, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, di sini ada simple random sampling, yang dimana adalah metode pemilihan sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Nah, cara kerjanya gimana? Yaitu adalah yang pertama adalah membuat daftar seluruh anggota dalam populasi. Nah, yang kedua adalah gunakan metode acak yang seperti mengundi, menggunakan tabel, angka acak, atau menggunakan software atau alat acak lainnya. Yang ketiga, cara kerja ketiga adalah ambil sampel yang sesuai jumlah yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah contoh sederhana. Misalnya ada 200 siswa dalam sekolah dan kamu ingin mengambil 20 siswa sebagai sampel. Nah, yang pertama kita akan menuliskan nama. Kita akan menuliskan nama semua mahasiswa atau siswa di kertasnya, lalu mengocoknya, lalu menarik 20 nama secara acak. Nah, yang kedua adalah kita bisa menggunakan komputer untuk memilih 20 nama secara acak di dalam daftar mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya adalah proportionate stratified random sampling. Nah, di sini adalah pengertiannya adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata, lalu sampel diambil dari setiap strata secara acak dengan jumlah yang sebanding atau proporsional terhadap ukuran setiap strata dalam populasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu adalah yang pertama, bagi populasi dalam kelompok-kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jurusan, atau jenis kelamin. Nah, yang kedua adalah hitung proporsi dari setiap strata terhadap total populasi. Nah, yang ketiga, ambil setiap sampel secara acak dari strata sesuai proporsi tersebut. Nah, di sini terdapat tabel-tabelnya yang bisa kalian lihat di dokumennya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah disproportionate stratified random sampling, yang dimana adalah cara ini adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata, tapi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata tersebut tidak proporsional atau tidak sesuai dengan ukuran strata dalam populasi tersebut. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu yang pertama adalah bagi populasi ke dalam strata berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua, ambil sampel secara acak dari setiap strata, tetapi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata berbeda-beda dan tidak sesuai dengan proporsi ukuran strata dalam populasi. Misalnya, strata dengan jumlah lebih sedikit bisa mendapatkan lebih banyak sampel, atau strata dengan jumlah lebih banyak bisa mendapatkan sampel yang lebih sedikit. Nah, di sini kalian bisa melihat tabelnya yang bisa kalian lihat sendiri di PDF-nya tersebut. Nah, yang ketiga ada cluster sampling. Cluster sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Lalu beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, cara kerjanya seperti yang pertama, bagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau cluster. Nah, yang kedua adalah pilih beberapa cluster secara acak. Yang ketiga, gunakan semua anggota dalam cluster yang terpilih sebagai sampel. Di sini ada contoh-contohnya yang bisa kalian baca di PDF-nya tersebut. Nah, yang keempat ada systematic sampling.
Systematic sampling adalah metode pengambilan sampel di mana sampel dipilih dengan cara yang teratur atau sistematis berdasarkan interval tertentu. Misalnya, setelah memilih titik awal secara acak, sampel berikut yang diambil dengan interval tetap atau misalnya setiap ke 10 orang. Nah, cara kerjanya seperti yang pertama adalah susun populasi dalam urutan tertentu, yang kedua tentukan interval sampling atau misalnya setiap ke 5, ke 10 atau ke 20 individu. Yang ketiga, pilih titik awal secara acak. Yang keempat, ambil sampel dengan jarak interval yang sudah ditentukan dari titik awal. Di sini contoh sederhananya bisa kalian baca. Yang kelima ada kuota sampling. Kuota sampling adalah pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel secara sengaja untuk memenuhi jumlah yang diinginkan atau kuota dari kelompok-kelompok tertentu dalam populasi. Cara kerjanya seperti satu, tentukan kelompok atau kategori yang ingin kalian pelajari. Misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, atau pendapatan. Yang kedua, tentukan jumlah sampel atau kuota yang ingin diambil dari setiap kategori. Misalnya 100 orang dengan 50 wanita dan 50 pria. Yang ketiga, ambil sampel dari setiap kelompok sampai kuota tercapai. Yang dimana peneliti di sini bisa memilih siapa saja dalam kelompok itu asalkan jumlahnya sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Yang keenam ada accidental sampling. Accidental sampling itu adalah teknik penentuan sampel yang dimana berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti yang digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemu itu sesuai dengan sumber data. Yang kedua, dalam teknik sampling incidental ini, pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya. Nah, yang ketujuh adalah purposive sampling, yang dimana adalah metode pengambilan sampel yang dimana peneliti memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti memilih individu yang memiliki karakteristik khusus yang dibutuhkan untuk penelitian. Cara kerjanya seperti satu, peneliti menemukan kriteria khusus yang dimana sesuai dengan tujuan penelitian, misalnya usia, pekerjaan, pengalaman, atau masalah tertentu. Yang kedua, peneliti memilih orang-orang yang dibutuhi sangat memenuhi kriteria tersebut. Yang ketiga, sampel diambil dengan tujuan tertentu tapi tidak dengan acak. Yang kedelapan ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik sampling yang dilakukan peneliti ketika sedang jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampai bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut dengan istilah sensus, yang dimana semua anggota Hal ini sering digunakan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, yang dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awal mulanya jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel ini makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding makin lama makin membesar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama ada rumus Lovin, rumus Lemshow, dan rumus Isaac dan Michael, dan rumus Cochrane. Nah, di sini kalian bisa memilih rumus-rumus tersebut untuk menyelesaikan atau menentukan ukuran sampel dari tugas kalian. Itu saja materi dari populasi dan sampel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.